Selamat pagi jemaat IRC dan simpatisan baik yang berada di Australia maupun yang berada di luar negeri. Selamat bergabung dalam kebaktian online IRC hari ini hari Minggu tanggal 7 Juni 2020. Saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik dan dalam pemeliharaan Tuhan. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk masuk di dalam ibadah pada pagi hari ini. Kita akan bersaat teduh sebentar. Ajakan beribadah pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 34 ayat 2-4. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memuliakan namanya. Marilah kita bersama-sama meresponin ajakan beribadah dengan menaikkan pujian, Worthy is the Lamb. Hanya Tuhan yang patut untuk disembah dan dipuji. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb, seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up. Jesus, Son of God, the treasure of heaven crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kebaktian kita pada pagi hari ini, kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan bagi kita datang dari Allah, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Marilah kita menaikkan doa pengakuan dosa dan ucapan syukur kita atas kasih-Nya yang besar buat kita. Mari kita berdoa. Bapa yang berada di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan kalau pada pagi hari ini kami diberi kesempatan untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kami di hadapan Tuhan, baik yang kami lakukan melalui perkataan, perbuatan, ataupun melalui pikiran kami, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Ampunilah segala dosa kami Tuhan, dan jauhkanlah kami dari segala pelanggaran kami. Ubahlah hidup kami menjadi baru, dan hidup menurut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, terima kasih untuk pengorbanan-Mu di kayu salib. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Berita anugerah dan petunjuk hidup baru diambil dari Amsal 3, ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Tema khotbah pada pagi hari ini adalah menuju kepada kedewasaan iman Kristen yang diambil dari Kolose 2 ayat 1-8. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menaikkan pujian With All I Am. Tuhan, Engkau adalah alasan kami untuk hidup. Engkau adalah alasan kami untuk memuji. Into your hands I commit again, with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see, with all I am. I'll walk with you wherever you go, through tears and joy. I'll trust in you, and I will live in all of your ways, your promises forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I
will worship you. I will worship. I will worship you. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all I am, you're the reason that I live, the reason that I sing. With all I am. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam pelayanan firman. Mari kita persiapkan hati kita masuk di dalam doa untuk kita meminta pertolongan Tuhan, memimpin kita di dalam firman Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami berterima kasih Tuhan, sebagai manusia-manusia yang tidak memiliki pengharapan, sebagai manusia yang terhilang oleh karena dosa. Engkau telah menebus kami Tuhan. Namun ketika Engkau sudah menebus kami, maka Engkau memiliki rencana yang indah atas kehidupan setiap kami. Engkau ingin Tuhan, supaya kami terus diperbaharui, terus bertumbuh menjadi serupa dengan Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami berterima kasih Tuhan untuk karya Tuhan dan anugerah Tuhan yang begitu indah dalam kehidupan kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kembali kami akan membaca firman Tuhan, belajar dari firman-Mu. Kiranya Roh Kudus boleh menolong kami di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, agar apa yang kami pelajari dari kebenaran Tuhan boleh menolong kami untuk kembali boleh bertumbuh di dalam Engkau. Berbicara kepada kami Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan akan saya bacakan dari Kolose pasal yang kedua, ayat pertama hingga yang kelima. Kolose pasal yang kedua, ayat pertama hingga kelima berbunyi demikian. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu, dan untuk mereka yang di Laodikia, dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian, dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Hal ini kukatakan, supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Sampai di sini bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia mereka membaca firman Allah, memelihara di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara, melalui Kolose pasal yang kedua, ayat pertama hingga ayat ke-9, hari ini kita akan belajar sebuah topik tentang toward spiritual maturity, yaitu bagaimana kita bertumbuh memiliki kedewasaan di dalam iman kita. Bapak Ibu Saudara, dalam perikop yang kita baca hari ini, kita melihat sebuah kerinduan yang sangat mendalam di dalam hati Paulus. Paulus rindu gereja Tuhan yang ada di Kolose. Paulus rindu gereja Tuhan yang ada di Laodikia memiliki pertumbuhan iman, menjadi matang, menjadi dewasa di dalam Kristus. Di dalam ayat sebelumnya, di dalam Kolose pasal 1 ayat 28, Paulus sudah menyatakan kerinduannya di situ. Ketika Paulus berkata,
Dialah yang kami beritakan. Apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara, menarik apabila kita memperhatikan bahwa ketika Paulus berbicara tentang bagaimana menjadi orang Kristen yang dewasa di dalam Tuhan, bagaimana menjadi orang Kristen yang bertumbuh dalam Tuhan, bagaimana menjadi gereja yang dewasa di dalam Tuhan, Paulus tidak berbicara tentang program-program gereja yang spektakuler. Paulus tidak berbicara tentang gedung gereja yang spektakuler dengan segala fasilitasnya. Paulus tidak bicara tentang style ibadah tertentu. Paulus tidak bicara tentang para pemimpin gereja atau para pendeta yang bagaikan selebritis. Tetapi Paulus berbicara tentang hal-hal yang bersifat internal, yaitu kualitas-kualitas spiritual yang ada di dalam diri kita. Paulus tidak menyinggung hal-hal yang lain, oleh karena hal-hal itu tidak secara langsung berkaitan dengan pertumbuhan iman. Tetapi Paulus menekankan tentang hal-hal yang bersifat internal, yaitu kualitas-kualitas tertentu yang harus kita miliki sebagai orang Kristen di hadapan Tuhan. Di dalam ayat pertama Paulus berkata, "Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi." Di sini kita melihat kerinduan hati Paulus. Apa menjadi kerinduan hati Paulus? Paulus rindu supaya orang Kristen yang ada di Kolose memiliki kedewasaan di dalam Kristus. Paulus rindu orang Kristen di Kolose boleh bertumbuh dalam imannya kepada Tuhan. Dan di dalam perikop ini, kita akan melihat beberapa tanda gereja yang dewasa di dalam Tuhan. Beberapa tanda atau ciri orang Kristen yang dewasa di dalam Tuhan yang dinyatakan oleh Paulus kepada kita semua. Yang pertama, ciri orang Kristen yang dewasa. Ciri orang Kristen yang matang di dalam kehidupan spiritualnya adalah memiliki kekuatan iman atau keteguhan hati sekalipun di tengah-tengah keadaan yang sulit. Itu adalah ciri pertama orang Kristen yang bertumbuh dalam Tuhan. Ciri pertama orang Kristen yang dewasa dalam Tuhan, yaitu memiliki kekuatan iman, memiliki keteguhan hati, sekalipun berada di tengah-tengah situasi yang sulit. Ayat kedua A mengatakan, supaya hati mereka terhibur. Salah satu tanda utama orang Kristen yang bertumbuh dalam kehidupan spiritualnya adalah memiliki kekuatan iman dan memiliki keteguhan hati sekalipun sedang berhadapan dengan situasi yang sulit, kondisi yang sulit dalam kehidupannya. Habakuk di dalam kitab Habakuk pasal 3 ayat 17 hingga ke-19 berkata demikian. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku, itulah kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Bapak Ibu Saudara, apa yang dinyatakan oleh Habakuk di sini, kondisinya mirip dengan apa yang kita hadapi saat ini. Hari ini dunia sedang berada di dalam sebuah pergumulan yang berat. Hari ini dunia sedang menghadapi sebuah krisis yang berat. COVID-19 telah memakan begitu banyak korban. Ada lebih dari 5 juta orang-orang di dunia hari ini terjangkiti oleh virus corona. Sudah lebih dari 300.000 nyawa yang melayang oleh karena pandemik virus corona ini. Sebuah kondisi yang sulit, ekonomi sulit, segala sesuatu menjadi sulit. Ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan.
Dan juga ada banyak orang yang sebetulnya tahun ini sudah lulus kuliah, lulus sekolah, dan siap untuk bekerja. Tetapi harus kehilangan atau tidak punya kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan. Di Australia kita lihat hari ini ada banyak yang temporary worker yang kehilangan pekerjaan. Ada banyak mahasiswa-mahasiswa internasional yang sebagian sudah pulang ke negaranya masing-masing. Sebagian lagi coba bertahan di tengah-tengah kondisi yang sulit. Tidak pasti masa depan studi mereka akan bagaimana. Tidak pasti masa depan pekerjaan mereka akan bagaimana. Kondisinya persis seperti apa yang dikatakan oleh Habakuk. Pohon ara tidak berbuah. Pohon zaitun hasilnya mengecewakan. Kambing domba terhalau dari kurungan. Artinya hal-hal yang menjadi sumber makanan, hal-hal yang menjadi mata pencaharian sudah lenyap sekarang. Dan Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah situasi yang sulit ini, kita belajar dan kita melihat Habakuk. Habakuk memiliki tekad untuk tetap bertahan. Habakuk memiliki sebuah tekad untuk hang on, tetap bertahan di tengah-tengah situasi yang sulit. Mengapa? Karena Habakuk tahu siapakah Allah yang dia percaya. Habakuk tahu siapakah Tuhan yang menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Ia yakin Tuhan mengasihi dia. Ia yakin Tuhan tidak meninggalkan umatnya. Ia yakin Tuhan akan menyatakan pertolongan dan akan menyatakan pemeliharaannya atas kehidupan setiap umatnya. Dan ini yang menjadi sumber kekuatan iman. Ini yang menjadi sumber penghiburan dalam hati Habakuk. Karena dia tahu Tuhan tidak meninggalkan dia di dalam kondisi yang sulit. Bapak Ibu Saudara, bagaimana keadaan kita hari ini? Ada begitu banyak orang yang sedang menghadapi kesulitan saat ini. Barangkali kita mengalami anxiety, kecemasan. Barangkali kita mengalami insomnia. Kita tidak bisa tidur karena gelisah. Barangkali kita mengalami depresi. Kita mengalami financial problem. Kita mengalami krisis keuangan. Bahkan mungkin saat ini kita sedang menghadapi krisis rohani. Ada begitu banyak kondisi yang tidak terduga terjadi dalam kehidupan kita. Data dari setiap negara-negara di dunia ini melaporkan bahwa ada begitu banyak orang yang sedang mengalami krisis kesehatan mental. Mental mereka terganggu. Jiwa mereka terganggu oleh karena situasi yang unpredictable yang terjadi pada saat ini. Mungkin kita bertanya, sampai kapan keadaan akan seperti ini? Sampai kapan kondisi akan seperti ini? Sampai berapa lama kita masih bisa bertahan? Sampai berapa lama kita harus bertahan? Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah situasi seperti ini, Tuhan ingin berkata kepada kita untuk tetap bertahan. Tuhan ingin berkata kepada kita untuk tetap hang on. Yesaya 30 ayat 15 berkata demikian. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanmu. Sekali lagi, dalam tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanmu. Ini adalah firman Tuhan yang Tuhan mau sampaikan kepada kita hari ini. Karena salah satu tanda, salah satu ciri kedewasaan iman kita adalah kita memiliki sebuah kekuatan iman dan penghiburan dalam hati kita. Kita memiliki sebuah kekuatan iman kepada Tuhan. Dan kita memiliki keteguhan hati di dalam Tuhan, sekalipun kita sedang berada di dalam situasi yang sulit. Itu adalah ciri pertama dari spiritual maturity di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Yang kedua, Paulus memberitahukan kepada kita di dalam bacaan Alkitab kita hari ini. Ciri kedua dari orang yang bertumbuh dalam kehidupan imannya.
orang yang dewasa dalam kehidupan spiritualitasnya. Yaitu kedua, bersatu di dalam kasih. United in love. Ayat 2b mengatakan, dan mereka bersatu dalam kasih. Saudara, keanekaragaman dalam gereja, diversity dalam gereja, itu bisa menjadi kekuatan gereja, sekaligus bisa menjadi bibit perpecahan dalam gereja. Ada gereja yang terdiri dari berbagai suku, tradisi, budaya, latar belakang kebiasaan, berhimpun menjadi satu. Sebaliknya ada gereja yang hanya terdiri dari satu suku atau dua suku dan membentuk sebuah gereja. Kedua model gereja ini sama-sama memiliki potensi untuk terjadi perpecahan. Seringkali perpecahan yang terjadi di gereja bukan karena soal suku, bukan karena soal tradisi, bukan karena soal latar belakang, tapi seringkali yang menjadi masalah di dalam gereja, persoalan di dalam gereja adalah masalah kepribadian dalam diri setiap kita. Hal yang seringkali menjadi gereja pecah, hal yang seringkali menjadi gereja bermasalah, itu adalah masalah kepribadian di dalam diri setiap kita. Jadi kunci yang dapat mempersatukan keanekaragaman dalam gereja adalah kasih. Kasihlah yang bisa mempersatukan. Kasihlah yang bisa mengeratkan persekutuan yang ada di dalam gereja. Kasih yang ada di dalam hidup kita dan yang kita nyatakan di dalam kehidupan bergereja itu memiliki kekuatan seperti magnet. Pertanyaannya adalah bagaimana kita menyatakan kasih di dalam gereja? Bagaimana kita menyatakan kasih dalam kehidupan persekutuan kita di dalam gereja? Yang pertama, kita belajar untuk saling menghormati dan menghargai. Kalau kita ingin dihormati dan dihargai, maka kita harus belajar untuk menghormati dan juga menghargai orang lain. Tuhan Yesus pernah berkata, apa yang kamu kehendaki orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Kalau kita ingin dihormati, belajarlah untuk menghormati orang lain. Kalau kita ingin dihargai, belajarlah untuk menghargai orang lain. Kedua, bagaimana kita menyatakan kasih di dalam gereja? Yaitu kita belajar lebih berfokus pada karunia dan kelebihan orang lain. Daripada berfokus kepada kesalahan dan kegagalan orang lain. Belajar berfokus kepada kelebihan, kebaikan orang lain. Jangan hanya berfokus kepada kesalahan dan kegagalan orang lain. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Setiap orang pernah gagal. Dan setiap orang ingin diberikan kesempatan untuk kembali memperbaharui kehidupannya. Di saat itulah, dalam situasi seperti itulah kita diajar untuk menyatakan kasih dengan memberikan kesempatan kepada orang untuk memperbaiki dirinya. Jangan hanya berfokus kepada kesalahan orang. Jangan hanya berfokus kepada kelemahan orang. Tapi belajar untuk bisa menerima orang itu apa adanya. Yang ketiga, bersyukur atas karunia dan kemampuan orang lain tanpa merasa tersaingi atau terancam. Belajar untuk bersyukur, belajar untuk appreciate kelebihan orang-orang lain tanpa merasa itu menjadi sebuah ancaman bagi diri kita. Itulah wujud kita menyatakan kasih. Berikutnya, ikut merasakan kehilangan dan kesedihan sesama kita. Kalau ada sesama kita yang sedang dalam kesedihan, sedang dalam kedukaan, belajarlah untuk bersimpati, belajarlah ikut merasakan kedukaan mereka. Alkitab mengatakan, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, menangislah dengan orang yang menangis. Duka dari saudara kita itu juga menjadi duka kita. Kesedihan mereka itu juga menjadi kesedihan kita. Itulah wujud menyatakan kasih. Berikutnya, sadari bahwa setiap kita punya bad days
atau hari-hari buruk dalam kehidupan kita. Setiap orang punya pergumulannya. Jadi jangan terlalu gampang tersinggung kalau suatu hari kita sedang teguran kepada seseorang, tapi orang itu tidak membalas teguran kita. Barangkali dia memang tidak melihat kita, dia sedang melamun. Barangkali pikirannya terfokus dengan masalah yang dihadapi. Jangan gampang tersinggung. Karena mungkin dia sedang punya pergumulan, sedang punya masalah yang kita tidak tahu. Belajar untuk bisa memahami, belajar untuk bisa menerima. Berikutnya, belajar untuk say sorry. Kalau kita salah, kita berani untuk meminta maaf atas kesalahan yang kita lakukan. Belajar untuk memperlakukan orang lain dengan baik. Kalau kita ingin diperlakukan dengan baik, kita juga belajar memperlakukan orang lain dengan baik. Dan belajar untuk mengakomodir cara kerja orang lain yang mungkin berbeda dengan cara kerja kita. Setiap orang punya stylenya masing-masing. Jangan memaksa orang lain bekerja sesuai dengan caranya kita. Jangan memaksa orang lain bekerja sesuai dengan maunya kita. Karena setiap orang memiliki style, gaya masing-masing di dalam melakukan sesuatu. Itulah wujud dari kasih yang kita nyatakan kepada sesama. Dan itu adalah ciri orang yang dewasa dalam Tuhan. Orang yang dewasa dalam Tuhan adalah orang yang bisa menyatakan kasih di dalam kehidupannya. Dan yang ketiga, apa ciri orang yang dewasa di dalam Tuhan? Yang ketiga adalah memiliki pengetahuan dan pengertian akan rahasia Allah. Ayat 2c hingga ayat ketiga berkata, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian, dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus, sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Bapak Ibu Saudara, ciri terakhir yang dikatakan Paulus di sini tentang orang Kristen yang bertumbuh dalam kehidupan spiritualnya, yang dewasa dalam kehidupan rohaninya, adalah memiliki pengetahuan dan pengertian akan firman Tuhan. Apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita apabila kita bertumbuh, apabila kita memiliki pengertian akan firman Tuhan, akan rahasia Allah? Seorang pendeta bernama Chuck Swindoll memberitahukan kita beberapa hal. Pertama, pengetahuan dan pengertian akan firman Tuhan memberi isi bagi iman kita. Kalau kita bertumbuh di dalam pengetahuan kita akan firman Tuhan, maka pengetahuan firman Tuhan yang kita ketahui itu akan menolong kita, memberi isi bagi iman kita, memberi konten, substansi bagi iman kita. Jikalau sebagai orang Kristen, kita tidak memiliki isi di dalam iman kita, maka kita akan menjadi orang Kristen yang gampang dipengaruhi oleh mood kita, oleh emosi kita, oleh perasaan kita, oleh apa kata orang, oleh tradisi, oleh ajaran-ajaran yang simpang siur di sekitar kita. Iman kita butuh isi, dan isi dari iman kita adalah firman Tuhan. Iman kita bukanlah iman yang hampa, yang kosong, tapi iman kita adalah iman yang memiliki isi, dan isi dari iman kita adalah firman Tuhan. Yang kedua, pengetahuan dan pengertian akan firman Tuhan akan menopang kita di saat kita mengalami ujian atau pencobaan iman. Hal yang kedua, pengetahuan dan pengertian akan firman Tuhan akan menopang kita di saat kita mengalami ujian dan pencobaan iman. Ketika kita memiliki pengetahuan dan pengertian akan janji-janji Allah dalam firman-Nya, maka itu menjadi sebuah kekuatan yang menopang kita ketika kita mengalami pencobaan, ujian dalam iman kita di tengah-tengah kehidupan ini. Apa itu iman? Iman bukan melompat ke dalam kegelapan.
Alkitab mengatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Ketika Tuhan Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun selama 40 hari 40 malam, apa menjadi sumber kekuatan Tuhan Yesus menghadapi pencobaan iblis? Yaitu firman Tuhan. Ketika Tuhan Yesus berpegang teguh kepada janji-janji firman Allah, dan itu menjadi sumber kekuatan bagi Tuhan Yesus melawan godaan dan ujian dari setan. Prinsip yang sama terjadi dalam kehidupan kita. Apa yang membuat kita kuat ketika kita menghadapi pencobaan? Apa yang membuat kita kuat ketika kita menghadapi ujian iman? Jawabannya adalah ketika kita berpegang teguh kepada firman Tuhan. Ketika kita berpegang teguh kepada janji-janji Allah di dalam firman-Nya. Dan yang ketiga, pengetahuan dan pengertian akan firman Tuhan akan memperlengkapi kita untuk mendeteksi ajaran dan kehidupan yang salah atau menyimpang. Kalau kita bertumbuh di dalam pengenalan kita akan firman Tuhan, maka pengenalan kita akan firman Tuhan menolong kita, membantu kita mendeteksi setiap ajaran yang sesat dan setiap kehidupan kita yang menyimpang. Ayat keempat dan kelima mengatakan, hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu. Dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak tahu mana yang benar, maka sulit bagi kita untuk mengetahui mana yang salah. Saya ulangi, kalau kita tidak mengenal apa yang benar, maka sulit bagi kita untuk mendeteksi apa yang salah. Di Indonesia ada sebuah ungkapan demikian. Bagaimana kita bisa membedakan uang yang asli dari uang yang palsu? Ada sebuah slogan mengatakan, dilihat, diraba, diterawang. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa melihat sesuatu, bagaimana kita bisa meraba sesuatu, bagaimana kita bisa menerawang sesuatu untuk membedakan mana yang asli, mana yang tidak, kalau kita belum pernah melihat uang aslinya. Jadi sebelum kita bisa membedakan uang yang palsu dari uang yang benar, kita lebih dahulu harus mengetahui mana yang aslinya. Begitu juga, bagaimana kita bisa mendeteksi mana ajaran yang palsu dan mana ajaran yang benar. Caranya adalah kita harus lebih dahulu bertumbuh mengenal kebenaran firman Tuhan yang dinyatakan oleh Alkitab. Barulah kita bisa mendeteksi mana ajaran yang benar dan mana ajaran yang tidak benar. Paulus telah mengingatkan kita akan penyesatan dan ajaran-ajaran menyimpang yang semakin merajalela di sekitar kita. 1 Timotius 4 ayat 1 hingga 2 berkata, tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di dalam waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. 2 Timotius 4 ayat 3 dan 4. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Inilah zaman di mana kita hidup. Di sekitar kita ada begitu banyak ajaran sesat. Di sekitar kita ada begitu banyak ajaran yang menyimpang dari firman Tuhan. Bagaimana kita bisa mendeteksi semua itu? Kita tidak mungkin bisa mendeteksi semua ajaran yang menyimpang. Bahkan kehidupan kita yang menyimpang. Jikalau kita tidak bertumbuh dalam firman Tuhan. Bagaimana kita bisa mewaspadai ajaran-ajaran yang menyimpang yang ada di sekitar kita? Yang pertama, jangan terkesan hanya dengan packaging
atau bungkusannya, tetapi kita harus meneliti isinya. Jangan hanya tertarik ketika melihat bungkusnya, tapi periksa dulu isinya. Hari ini ada banyak ajaran-ajaran yang menyimpang yang memakai kata-kata yang sama dengan kita. Mereka memakai kata iman, mereka memakai kata kasih, mereka memakai nama Tuhan. Mereka memakai hal yang sama dengan kita, melakukan hal yang sama dengan kita, tetapi dengan tujuan dan motivasi yang berbeda. Hari ini ada banyak ajaran yang diajarkan oleh para pemimpinnya dengan kata-kata yang fasih, dengan hal-hal yang menarik, tetapi apa mereka ajarkan tidak sesuai dengan apa yang Alkitab katakan kepada kita. Ada begitu banyak ajaran yang sesat yang ada di sekitar kita, yang menyimpang dari apa yang firman Tuhan katakan. Hari ini di dunia ada sebuah ajaran sesat yang baru. Ajaran ini muncul dari Cina. Di Cina ajaran ini namanya adalah Kuan Nen Shen. Atau di Inggris atau di Eropa ajaran ini namanya adalah Almighty God Church. Di Indonesia ajaran ini namanya adalah Gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Ini sebuah gereja yang lagi tren di dunia saat ini. Tapi ini ada ajaran sesat. Mereka tidak percaya tentang Allah Tritunggal. Mereka tidak percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan. Cara kerja mereka itu mirip dengan saksi Yehova. Mereka datang ke rumah-rumah aja diskusi. Dan mereka cara kerjanya juga mirip dengan gereja Mormon. Mereka punya stasiun TV. Mereka punya banyak sekali lagu-lagu paduan suara yang dikemas dengan begitu bagus yang ada di YouTube. Dan bisa disaksikan. Lagu-lagunya bagus. Tetapi di dalam lagu-lagunya tidak pernah muncul Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah juru selamat. Karena mereka tidak percaya. Bagaimana kita bisa mewaspadai? Kita tidak mungkin bisa mewaspadai ajaran seperti ini jikalau kita tidak bertumbuh dalam firman Tuhan. Hal yang lain yang harus kita waspadai adalah waspada dengan ajaran-ajaran yang meminimalisir Kristus dan karya keselamatannya. Waspadai ajaran yang tidak pernah mengajarkan tentang pengorbanan Kristus di atas kayu salib untuk dosa-dosa kita. Yang tidak pernah berkhotbah tentang dosa. Yang tidak pernah berkhotbah tentang tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Dan waspadai para pengajar yang suka menekankan ajaran-ajaran tertentu yang tidak mendapatkan dukungan dari Alkitab. Waspadai kalau ada pendeta ajaran atau pemimpin agama tertentu yang selalu mengajarkan sesuatu, menekankan sesuatu yang tidak punya dukungannya dalam Alkitab. Dan yang terakhir, perhatikan baik-baik kehidupan para pengajar itu. Apakah kehidupan dan gaya hidupnya sesuai dengan apa yang diajarkannya atau tidak? Bapak, Ibu, Saudara, mengapa hal-hal ini penting? Hal-hal ini penting untuk kita waspadai. Oleh karena saat ini kita berada di dalam sebuah situasi di mana hampir semua gereja tidak bisa melakukan ibadah secara fisik. Semua gereja melakukan ibadah secara online. Dan itu membuat jemaat punya pilihan. Tinggal pencet sana, pencet sini, dia bisa memilih mau ikut kebaktian di gereja mana. Mau ikut khotbah pendeta mana. Begitu mudah untuk dilakukan. Kita harus punya filter. Dengan filter itu kita bisa memilah mana yang benar, mana yang bertanggung jawab, dan mana yang tidak. Saya dapat informasi di Indonesia, termasuk di Aussie, 2 bulan terakhir muncul ada cukup banyak gereja online. Gereja yang tidak tahu dari mana, pokoknya sekarang semua orang online, tidak butuh jemaat, tinggal butuh pemain musik dan pengkhotbah. Jadilah sebuah gereja. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita terus belajar untuk bertumbuh menjadi orang Kristen yang dewasa di dalam Tuhan. Jangan menjadi orang Kristen yang seperti bayi rohani,
yang begitu gampang diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran yang tidak bertanggung jawab yang ada di sekitar kita. Hari ini Paulus mengajar kepada kita bagaimana menjadi orang Kristen yang bertumbuh dewasa dalam Tuhan. Ada 3 ciri orang Kristen yang bertumbuh dewasa dalam Tuhan. Pertama, memiliki kekuatan iman dan memiliki kekuatan hati, sekalipun di tengah-tengah situasi yang sulit. Situasi yang sulit tidak membuat dia lari dari Tuhan. Situasi yang sulit tidak membuat dia menjauhkan diri dari Tuhan. Sebaliknya, situasi yang sulit membuat dia tetap memiliki kekuatan iman dan keteguhan hati dalam Tuhan. Kedua, ciri dari orang Kristen yang bertumbuh imannya di dalam Tuhan adalah orang Kristen yang senantiasa menyatakan kasih. Dia hidup dalam kasih dan dia senantiasa menyatakan kasih di dalam seluruh hidupnya. Dan yang ketiga, ciri ketiga dari orang Kristen yang bertumbuh imannya yang dewasa di dalam Tuhan adalah mereka yang memiliki pengetahuan dan pengertian akan rahasia Allah, akan firman Tuhan. Orang yang terus rindu untuk belajar firman Tuhan. Tidak puas hanya mendengar khotbah, tidak puas hanya mendengarkan ajaran dari si itu ataupun si itu. Tapi dia belajar dari firman Tuhan untuk mengetahui kebenaran yang Tuhan singkapkan kepadanya. Kiranya kita bisa bertumbuh menjadi orang Kristen seperti itu. Kiranya kita bertumbuh menjadi gereja seperti itu. Yaitu gereja yang bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Kiranya firman ini menjadi berkat untuk setiap kita. Amin. Marilah kita bersama-sama dengan gereja segala abad mengikrarkan pengakuan iman kita yang seturut dengan pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita bersama-sama menaikkan doa syafaat. Sesudah itu kita akan menutupnya dengan doa Bapa kami. Pokok doa pada pagi hari ini adalah berdoa untuk kesehatan seluruh jemaat, khususnya untuk para senior kita. Dan yang kedua, kita akan berdoa untuk upaya negara-negara di dunia untuk mengendalikan penyebaran COVID-19. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau adalah penguasa atas hidup kami. Hanya sentuhan ilahi-Mu Tuhan yang dapat menyembuhkan kami yang sakit. Kami berdoa untuk para senior kami Tuhan, berikanlah mereka kesehatan dan stamina yang baik. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Berkatilah keluarga mereka, dokter, dan obat-obatan yang mengupayakan kesembuhan mereka. Kami juga berdoa Tuhan supaya Tuhan memberikan kesabaran dan semangat kepada saudara-saudara kami yang sedang sakit. Dan pada pagi hari ini Tuhan kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami kesehatan mental, yang merasa terisolasi, merasa tidak berdaya. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang akan mendukung mereka. Kami juga berdoa untuk pemerintah-pemerintah di seluruh dunia dalam menanggulangi COVID-19 ini. Tuhan berikan mereka kebijaksanaan, supaya kami semua dapat melalui pandemik ini dengan baik. Kami juga berdoa untuk peneliti-peneliti ilmiah Tuhan, supaya mereka diberikan hikmat dengan segera dapat menemukan vaksin daripada COVID-19 ini. Kami berdoa Tuhan menyerahkan doa syafaat ini yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini Tuhan makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nas persembahan pada pagi hari ini diambil dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari setiap penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Di dalam layar saudara tercantum bank details dari IRC. Kita dapat memberikannya dengan bank transfer atau saudara dapat menaruh di amplop seperti minggu-minggu sebelumnya dan kita dapat membawanya ketika kita sudah beribadah secara normal kembali. Terima kasih. Saudara-saudara, tibalah saatnya kita ada di akhir daripada ibadah pada pagi hari ini. Kita semua diutus untuk menjalani hidup yang benar dengan mendengarkan cahaya firman Tuhan dan kekuatan Tuhan akan selalu mendukung kita. El Shaddai berarti Allah yang Maha Kuasa. Kita semua hidup di dalam saat-saat yang sangat sulit. Kita cemas, kita khawatir, kita bimbang, kita tidak takut. Tapi kita tahu bahwa El Shaddai, Allah akan beserta dengan kita dalam masa-masa yang sulit ini. Kita dapat melewati pandemik ini bersama-sama karena Allah beserta dengan kita. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian El Shaddai. Ku
Mari kita bersama-sama mengembalikan segala puji, hormat, dan kemuliaan untuk Tuhan kita dalam doksologi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing, ke dalam tugas dan panggilan kita masing-masing dengan menerima berkat dari Allah Tritunggal. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih dari Allah Bapa kita, persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus, beserta dengan saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terima kasih untuk partisipasi jemaat sekalian di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Kiranya ibadah kita boleh menjadi hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, setelah ibadah ini kita ada Zoom party. Jemaat sekalian diundang untuk bisa berbagian bersama-sama, untuk kita berfellowship, untuk kita bisa berdoa dan kita bisa bersekutu bersama-sama. Dan minggu depan kita akan kembali berjumpa di dalam ibadah online kita untuk sama-sama kita boleh bersekutu, sama-sama kita boleh beribadah kepada Tuhan. Sampai berjumpa minggu depan. Tuhan memberkati. Dancing on this mountain top to see your kingdom come. Your kingdom come.